Persib jadi raja di kompetisi domestik. Lantas bagaimana perkembangan sisi taktikal di Liga Indonesia? Simak video ini sampai tuntas. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosan untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe. Karena aku mendapatkan data statistik, banyak nonton kanal YouTube Tomideski ternyata belum menekan tombol subscribe. Jadi aku harap kawan-kawan melakukannya. Aku perlu menggarisbawahi terlebih dahulu, kita tidak membahas yang penting dapat 3 poin, yang penting menang. Jika kita membahas aspek tersebut saja, maka durasi video ini habis. Sampai di sini saja. Clear sampai di situ kawan-kawan. Kemudian yang kedua, banyak yang bertanya kepada aku, "Bang, bagaimana Abang melihat perkembangan taktikal di Liga Indonesia?" Aku harus mengatakan ya meningkat. Meskipun masih ada beberapa elemen gerasak-gerusuk muncul di pertandingan kita. Kemudian yang ketiga, stigma. Kenapa sebagian orang masih enggan menonton pertandingan Liga Indonesia? Karena kerap klub-klub kita bermain long pass, dikit-dikit long ball. Lamban tempo permainannya, tidak terskema, banyakan lari. Nah, yang notabene di posisi sekarang banyak generasi milenial, generasi Z, kawan-kawan ya, bahkan yang sudah lama mengikuti sepak bola, sekarang ingin fokus juga mendalami bagaimana pengimplementasian taktikal yang diterapkan oleh pelatih. Dan itu ditemui kalau kita menonton pertandingan sepak bola di Eropa. Nah, di Liga Indonesia, kata sebagian pihak yang menyampaikan kepada aku, jarang secara konsisten itu bisa teraplikasi di atas lapangan. Jujur, di 2 minggu sampai 3 minggu terakhir, pada saat aku memposting video ini kawan-kawan, aku sangat impress dengan beberapa pergerakan yang dilakukan klub kita dari sisi pattern build up permainan di atas lapangan. Contoh nyata, Malut United bersama Coach Imran Nahumaruri. Tertangkap di satu momen Coach Imran mirip ini pattern build up-nya seperti yang dimainkan oleh Paris Saint-Germain bersama Coach Luis Enrique di Liga Champions Eropa melawan Arsenal di leg pertama kawan-kawan. Dan ya, secara presisi juga bisa diterapkan oleh Coach Imran bersama Malut. Artinya itu ada sebuah kemajuan. Nah, memang kita harus cermat, harus lebih santai, harus lebih wise lah ya melihat pertandingan permainan di sepak bola Indonesia. Kalau kita nggak sabar-sabar melihat apa yang terjadi kawan-kawan, maka kita pun akan sangat sulit juga untuk menangkap pattern yang muncul. Tetapi untuk apa yang ditampilkan Coach Imran bersama Coach Malut kawan-kawan, itu salah satu hal yang perlu kita apresiasi juga. Terlepas ada salah satu pattern bagaimana permainan dari sektor flank yang dimainkan oleh Malut untuk bisa menarik perhatian dari pemain bertahan lawan, sehingga di sektor kelebaran sebelah kanan dari Malut mendapatkan ruang lewat pemain-pemain yang cepat kawan-kawan. Kemudian yang kedua, Persib Bandung. Nah, Persib Bandung selesai mereka meraih gelar Liga Indonesia, memastikan kawan-kawan, tertangkap momen juga Coach Boyan Hodak mengimplementasikan pattern build up seperti yang ditampilkan Hansi Flick bersama Barcelona. Apa itu? Edo Febriansah fullback kiri, ia menjaga sisi kelebaran sebelah kiri, naik tinggi kawan-kawan. Sedangkan Rian Kurnia yang diplot sebagai pemain sayap kiri cenderung masuk lebih ke dalam di koridor half space. Kemudian ada pemain strikernya, Tyron Delvino diplot di koridor half space sebelah kanan, memerankan posisi seperti Fermin Lopez ataupun Dani Olmo. Kemudian di sektor kanan ada Beckham Putra. Tidak secara koheren terus-menerus ditampilkan, tetapi secara bentuk pattern. Karena kita kebetulan sering menonton pertandingan sepak bola luar, aku pun merasa kawan-kawan yang nonton video ini sering menonton pertandingan sepak bola luar. Lantas ketika kita melihat momen Malut bersama Coach Imran, momen Boyan Hodak bersama Persib yang mengimplementasikan ide dari klub-klub pelatih Eropa, ataupun mungkin kebetulan saja kawan-kawan, wah kok bisa sama nih, wah kok ada kemajuan ini. Oke. Kemudian yang ketiga, Dewa United, kawan-kawan. Dewa United menjadi salah satu, ya kita nggak bisa nafikan
sekali lagi kita bukan bicara yang penting menang, yang penting dapat piala, yang penting dapat 3 poin ya. Nggak bisa kita nafikan bahwa Dewa United menjadi salah satu klub yang berhasil memikat banyak ini orang-orang yang sebelumnya skeptis terhadap Liga Indonesia untuk menonton Liga Indonesia. Kan aku punya beberapa platform, kemudian aku melakukan live lah. Aku tanya, di posisi sekarang ini, klub mana yang kawan-kawan merasa terhibur untuk menontonnya? Sekali lagi, kita bukan bicara yang penting gelar, yang penting juara, yang penting menang, bukan. Dari sekian 18 klub disebutlah beberapa kali Dewa United, Dewa United, Dewa United, Dewa United. Dewa United bermain menghibur 1-2 sentuhan. Nah, lantas apa fungsinya kawan-kawan ketika kita bicara permainan yang menarik di Liga Indonesia? Ya, secara normatifnya akan bisa menarik perhatian orang yang mungkin sebelumnya tidak mau menonton. Dan itu terbukti. Seperti yang aku dapat ketika aku melakukan live, banyak orang-orang menonton pertandingan Liga Indonesia itu hanya menonton pertandingan Dewa United. Bayangkan. Dan memang secara fakta Dewa United menghibur lah kita menontonnya kawan-kawan. Yang dibutuhkan Dewa sekarang ini konsistensinya. Mereka menghadapi lawan-lawan yang sulit, lawan-lawan yang secara kualitas oke, bisa dipersulit Dewa. Tetapi ketika menghadapi lawan-lawan yang hitung-hitungan di atas kertas, mereka bisa mengalahkan. Tidak bisa mereka kalahkan. Itu tentu ada andil dari manajemen klub yang mereka miliki. Di saat Coach Jan Olderenkring di awal-awal teman-teman tidak bisa fight ini, bahkan sampai kalah 5 kali beruntun, tetap dipercaya. Dan sekarang ini sedang dipanen ini oleh Dewa United. Dan itu memang berkorelasi ya dengan klasemen kita. Di peringkat pertama ada Persib, bersaing juga Dewa United di papan atas, Malut United di papan atas. Nah, klub-klub yang secara pengimplementasian taktikal ada pattern atau pendrill yang mereka tumpahkan. Nah, lalu ada Persebaya Surabaya. Persebaya Surabaya dengan reaktif footballnya, lewat serangan balik, memadukan dengan ya pemain-pemain berkualitas. Ini salah satu ciri khas sepak bola modern sekarang lah ya. Tidak terlalu bermain orientasi ke bola, tetapi coba bermain seefektif mungkin. Dan mereka pun fight ini di posisi atas. Borneo FC sempat sebenarnya kawan-kawan bersama dengan Coach Peter Huistra juga menampilkan permainan yang indah di atas lapangan. Di musim lalu pada era Championship Series Liga Indonesia luar biasa, tetapi di musim selanjutnya bersama Borneo struggle. Coach Peter Huistra udah mulai tahu lawan menghadapi gaya dari Coach Peter Huistra, tidak ada perkembangan, tidak ada improvisasi, akhirnya goyang Borneo, dilakukanlah pergantian pelatih. Nah, PSM Makassar secara pendekatan permainan tidak jauh berbeda, hanya mengganti formasi dari yang sebelumnya pakai 3 back, sekarang 4-1-4-1 ataupun bisa penyebutan 4-3-3. Persija Jakarta di awal-awal fight ini bersama Carlos Peña. Nah, tapi aku rasa yang sangat amat mempengaruhi Persija masalah isu-isu terakhir lah ya, finansial kawan-kawan, membuat permainan Persija Jakarta pun sedikit goyang. Tetapi dari sisi pattern apa yang ditampilkan Carlos Peña dengan ball position lebih progresif, lebih cepat ke sektor depan, itu salah satu nilai yang baik lah ya. Dikala Thomas Doll bersama Persija kerap agak sedikit lebih lamban dari sisi memprogresikan bola menuju ke sektor depan. Ya, PS Biak dari posisi musim pertama di Liga Indonesia cukup oke. Kemudian Bali United bersama Coach Teko udah mulai redup ini, ataupun ya tidak begitu berkembang lagi Bali United. Tetapi aku suka bagaimana idealisnya dari Coach Teko, yaitu memanfaatkan crossing meskipun itu udah bisa dipatahkan, udah bisa dibaca banyak lawan kawan-kawan, tetapi itu tetap digunakan oleh Coach Bali United ataupun Coach Teko maksudnya. Arema FC bersama Coach Joel Corneli awal-awal oke orientasi permainan, tetapi sekarang ini pergantian pelatih ke Coach J. Gomez membuat ya you know lah bagaimana goyangnya Arema. Persita Tangerang, Persi Kediri, Madura United, Persis, mereka pun bermain adaptif ya, melihat lawan-lawan yang mereka hadapi. Semen Padang pun demikian, pergantian pelatih mereka lakukan. Barito, PSS Sleman, PSIS Semarang, yang bisa kita katakan bahwasanya identitas sepak bola kita tuh masih ya bermain gerasa gerusuk,
ataupun bermain kadang tidak ada pola, kadang pusing orang menontonnya. Itulah yang harus kita ubah, yang harus kita perbaiki kawan-kawan. Karena tak sedikit aku berbicara dengan pelatih off the record misalnya, ataupun di belakang layar, aku nggak mau menyebut nama pelatih kawan-kawan, dibilang ke aku, pusing loh aku nonton Liga Indonesia, dikit-dikit long ball, nggak ada pola, nggak ada taktik, dan sebagainya. Jadi dengan pembahasan ini bisa aku sebutkan kawan-kawan bahwa perkembangan klub-klub Liga Indonesia luar biasa ini. Tentu tidak progresif ya kawan-kawan dari sisi permainan yang ditampilkan di atas lapangan, tetapi sudah dapatlah ini kita sebuah standing applause, standing yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Dan terlebih ada satu hal yang menarik, jika kita lihat di beberapa musim terakhir yang menjadi juara Liga Indonesia, kerap itu bukan mengandalkan orientasi terhadap bola, tetapi mengandalkan permainan counter attack. Persib Bandung bersama Boyan Hodak, PSM Makassar, dan sebelum-sebelumnya. Terakhir memang permainan indah itu, seingat aku zamannya Sriwijaya FC ada ya. Ya, Sriwijaya FC, Persipura Jayapura. Itu memang pure permainan indah mereka tampilkan di atas lapangan, dan permainan itu pun ketika mereka bawa tampil di Asia tetap sama. Secara spesifik Persipura lah, tidak berubah. Nah, kalau kita bicara klub-klub kita, oke, mereka dengan gaya counter attack-nya di kompetisi domestik, lalu dibawa ke level Asia agak goyang. Contoh, Persib juga goyang, PSM goyang, Bali United goyang, Persija juga goyang kawan-kawan. Nah, itu secara prinsipal yang harus kita ketahui. Kita pun saat melihat klub kita punya yang namanya prinsip misal counter defense, ya harus juga menyesuaikan dengan apa yang terjadi di level lebih tinggi. Nah, oke, di kompetisi domestik kita sudah menguasai dengan cara tersebut. Di level Asia, level lebih tinggi, mungkin cara tersebut udah terlalu usang itu, udah nggak bisa ataupun sulit bersaing. Makanya pelatih pun harus terus berpikir keras untuk mengupgrade apa yang muncul. Oke, sampai sini aja kawan-kawan. Gimana menurut kawan-kawan? Coba silahkan tulis di kolom komentar.